Saat kita bisa berbagi sih kan, dulu selalu gitu berpikir bahwa sebaik-baiknya diri saya itu ketika saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. High season mungkin bisa sampai 500-an lah, kurang lebih lah ya, plus minus lah. Cuman kadang-kadang plusnya banyak banget, minusnya juga jangan banyak. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Rian, umur mungkin 36 saat ini. Kebetulan saya yang kelola perusahaan wajan, Cor Aluminium Bintang. Posisinya ada di Jalan Sindang Sari Raya, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Untuk perusahaan ini sendiri sebetulnya secara basic kita di industri cor aluminium, tapi dalam bentuk tradisional mungkin ya. Produknya sendiri kita konsentrasi di alat-alat rumah tangga yang bisa dibuat dengan metode pengecoran aluminium. Untuk produknya sendiri sebetulnya banyak, mayoritas memang berbentuk wajan ya. Kita bentuknya wajan semua, tapi di luar itu juga kita ada panci juga, tapi pancinya dalam bentuk cor aluminium juga, bukan yang dari plat. Terus ada langseng serbaguna juga, ada kastrol, mungkin kalau orang-orang Jawa Barat mungkin lebih familiar dengan kastrol. Nah, untuk ngaliwat betul. Kalau di luar Jawa Barat memang agak aneh sih sebetulnya. Budaya ngaliwat kayaknya adanya di Jawa Barat kayaknya kebanyakan. Harus kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia supaya omset kastrol kita juga meningkat berarti. Kurang lebih seperti itu, tapi intinya segala sesuatu produk rumah tangga, alat masak khususnya yang terbuat dari cor aluminium. Ada yang dicor, yang seperti di tempat kami mungkin ya. Ada juga sebetulnya yang di bending, ada juga yang metodenya menggunakan CNC sebetulnya. Nah, cuman untuk beberapa seperti contoh CNC, press, tingkat produksinya sebetulnya lebih rumit ya. Dan biasanya itu dilakukan untuk produk-produk dengan target market menengah ke atas. Karena nanti harga jualnya pun akan cenderung lebih tinggi. Nah, untuk kami itu sebetulnya lebih fokus ke target market di bawah itu, seperti itu. Jadi menggunakan metode yang lebih sederhana, selain memang yang paling utama dengan pembuatan metode sederhana itu adalah sesuai dengan cita-cita perusahaan dari awal. Salah satunya adalah kita itu harus memberdayakan masyarakat sekitar. Semakin banyak otomatisasi, semakin banyak menggunakan alat-alat, robot, otomatis semakin berkurang juga tenaga kerja manusia. Nah, kita sebetulnya ada sisi-sisi idealisme untuk tetap mempertahankan, bisa menyerap tenaga kerja di masyarakat sekitar yang cukup banyak. Ya salah satunya dengan memperbanyak proses produksi dengan tangan manusia. Gitu sih, Kang. Sejauh ini sih untuk semua karyawan, baik itu karyawan tetap maupun ada beberapa yang kerja paruh waktu, ada yang magang juga istilahnya. Karena di daerah sini itu ada beberapa orang yang memang punya perkebunan sendiri atau punya peternakan. Di saat momen-momen kebunnya bisa ditinggal atau sawahnya ditinggal, nah mereka ada yang kerja dulu di pabrik sambil nunggu panen mungkin. Nanti masa panen kembali lagi ke kebun. Tapi untuk total kalau misalnya semuanya sampai saat ini sih alhamdulillah sudah ada sekitar 65 orang karyawan. Sebetulnya dulu juga sama, Kang, saya karyawan juga. Saya kerja di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Saya kerja di Agung Podomoro Group dulu, Kang. Saya lulusan sebetulnya desain dari Fakultas Seni Rupa Desain di ITB. Saya kerja di properti, dulu banyaknya ngegarapnya sih lebih cenderung ke interior eksterior. Lebih ke proyek lah sebetulnya. Jadi kalau secara prinsip sih sebetulnya nggak ada basic sama sekali di bidang dunia cor aluminium gitu ya. Jadi kalau dibilang di industri ini sebetulnya saya nggak tahu banget ya, Kang ya. Kalau bisa dibilang blank ya blank banget lah. Cuman satu hal yang saya percaya sih, kayaknya nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Cuman mungkin pembelajarannya agak beda aja antara akademisi dengan langsung praktek di lapangan gitu ya. Kalau di sini mungkin pembelajarannya ya seputaran banyak trial and error, mungkin coba-coba, gagal, mana yang berhasil, mana yang enggak gitu. Resikonya juga sebetulnya lumayan besar dibanding kita tahu teorinya dulu ya. Kalau tahu teori, sebetulnya teori itu seperti halnya panduan sebetulnya ya, arahan-arahannya kemana lebih tahu. Mana yang lebih baik antara pembelajaran secara akademisi atau langsung turun ke lapangan, ya menurut saya sih nggak ada yang lebih baik ya. Yang lebih baik itu adalah yang mau belajar. Mau akademisi kayak mau langsung ke lapangan, mau otodidak gitu. Kalau misalnya nggak mau belajar mah susah ya. Jadi pada intinya siapapun yang mau belajar ya sebetulnya pada akhirnya akan bisa.
Saya sendiri sih sebetulnya bukan lahir di keluarga yang mampu ya Kang ya. Hidup sangat-sangat pas-pasan, bahkan kurang dari pas-pasan. Tapi pada prinsipnya sih kalau saya pribadi, ya dulu karena saya memang nggak punya privilege, ya maksudnya nerusin usaha orang tua gitu atau ya apalah dari orang tua gitu ya. Ya satu-satunya yang saya kejar pendidikan sih kalau saya dulu Kang. Saya sih fokus di pendidikan, gimana caranya sekolah pintar, ya kalau bisa ranking di kelas. Standar sih sebetulnya ya. Ya jalur saya mah itu mungkin ya Kang ya, karena saya nggak punya apa-apa gitu ya. Ya jadi pada akhirnya ya yang ditempuh jalur akademisi aja sebisa mungkin. Ya sepinter-pinter bisa lah. Pinternya bisa segimana ya, dimaksimalin di akademisi aja. Apakah sekolah jadi parameter orang bisa sukses ya sebetulnya nggak juga ya. Banyak kok pemimpin-pemimpin perusahaan dunia yang dulu kuliahnya nggak tamat gitu ya. Ya tapi kan masalahnya berapa persen ya? Berapa persen sih yang nggak sekolah atau sekolahnya nggak tamat sukses gitu? Saya sekolah ya cuman sekedar memperbesar kemungkinan aja sebetulnya. Memang walaupun nggak sekolah juga nggak ada jaminan sukses atau enggak. Begitu pula yang sekolah juga nggak ada jaminan sukses atau enggak gitu. Tapi ketika dengan sekolah yang baik, ya minimal memperkecil kemungkinan nggak sukses aja. Pilihannya dua, sukses di orang atau sukses sendiri gitu. Nah kalau kebetulan saya ya alhamdulillah dapat pembelajaran dulu untuk kerja di orang, belajar banyak sampai akhirnya ketika mengelola sendiri juga setidaknya ada bekal lah. Ya kosong-kosong banget. Sebetulnya gelar mah kalau kata saya mah kayak kemasan sih Kang. Nggak jaminan bahwa gelar itu adalah isinya juga baik gitu ya. Wah ini mah sarjana apa gitu, atau IPK-nya berapa, nggak jaminan orangnya juga sehebat itu gitu. Tapi minimal kalau orang udah kemasannya baik, ya orang akan lebih aware Kang. Minimal mah itu bisa jadi kunci terakhir. Kalau kita nggak bisa usaha, minimal kalau kemasannya udah baik, dilirik orang lah untuk kerja di orang gitu. Ya itu aja sih kalau menurut saya mah buat teman-teman yang ya maksudnya tidak terlahir dengan privilege. Ya mungkin satu-satu yang bisa dikejar, minimal sekolah yang baik lah. Kalau secara langsung menyaksikan sih kayaknya saya nggak menyaksikan ya Kang ya. Karena saya juga kayaknya masih di alam yang mana gitu. Masih berupa planning kayaknya dulu. Tapi kalau secara sejarah singkat yang saya tahu dari orang tua beberapa karyawan di sini yang memang sudah kerja puluhan tahun juga. Awal mulanya itu di tahun sekitar 1979. Jadi pada awalnya itu sebetulnya dari kakek mungkin ya, generasi ketiga. Ada beberapa sebetulnya pengusaha wajan juga di sini yang mungkin dari awal-awal buat pabrik wajan, akhirnya seiring perkembangan waktu turun ke anak-anaknya mungkin. Nah untuk Bintang sendiri saat ini itu mungkin dari anak-anaknya kakek mungkin ya. Saat ini di daerah sini Sindangsari ada sekitar 5 pabrik wajan yang awalnya dulunya satu mungkin ya. Dari anak-anaknya berkembang, salah satunya pabrik yang di sini. Nah di sini itu awalnya dikelola oleh mertua saya mungkin ya, tahun 2017 akhir meninggal, akhirnya 2018 saya kesini. Nah kebetulan saya kelola saya sendiri mungkin karena kebetulan jadi laki-laki paling tua juga di keluarga setelah sepeninggalnya bapak. Istri saya anak paling besar, punya adik-adik. Nah salah satunya mungkin tadi ada Kang Angga, itu suaminya, adiknya istri saya, yang sama-sama kelola juga, sama mungkin yang paling kecil tadi ada Aldi juga. Nah kalau itu anak langsung dari ya mertua saya. Jadi kalau dibilang pengusaha muda juga enggak, saya paling tua di keluarga. Ya akhirnya mungkin lebih mendominasi mengelola ini ya mungkin saya. Tapi sejauh itu juga sama adik-adik sekarang udah mulai setelah pada lulus kuliah juga udah mulai ditarik, ayolah bantuin sama-sama. Mumpung ada lahan untuk kita kerjakan, ya kita kerjain sama-sama lah. Kalau masalah belajar, mah ya kita sama-sama belajar di sini. Untuk produksi di kami sebetulnya secara prinsip sih hitungannya itu tonase ya. Jadi dari bahan baku berapa ton. Nah nanti untuk produksinya sendiri sih sebetulnya tergantung dari ukurannya sendiri. Kalau misalnya ukurannya yang kecil-kecil sih mungkin sehari bisa sekitar 2.000 sampai 3.000 pieces per hari kapasitas produksinya. Tapi kalau misalnya untuk yang ukuran besar-besar ya mungkin kurang dari itu. Nah, untuk tonasenya sendiri satu hari itu sekitar 1 sampai 1,5 ton lah kapasitas produksinya. Kalau omset sih sebetulnya per bulan tidak tentu. Pada prinsipnya sih ada masa-masa high season, ada low season juga. High season mungkin bisa sampai 500-an lah.
Kalau low season ya mungkin sekitar 100, 200, kurang lebih lah ya, plus minus lah. Cuman kadang-kadang plusnya banyak banget, minusnya juga jangan banyak. Sekarang gitu ya, kayaknya banyak banget gitu digempur sama barang-barang yang dari luar negeri gitu ya. Impor gitu. Padahal sebetulnya ya harusnya karena memang masyarakatnya banyak, pangsa pasarnya juga sebetulnya banyak banget di Indonesia. Ya kenapa kita nggak cari gitu, satu bagian aja pangsa pasar. Karena kalau misalnya ngelihat pasar, dulu juga saya banyak yang tanya, wajan kan katanya kalau dipakai di rumah juga kadang-kadang 10 tahun juga belum rusak gitu ya. Orang kalau udah beli satu gitu kan, ya kapan mungkin 10 tahun lagi baru beli gitu, atau bahkan lebih dari itu mungkin 20 tahun gitu. Karena ada wajan yang kayaknya dari saya SD juga orang tua saya masih pakai, masih bisa dipakai-pakai aja gitu ya. Tapi kok bisa tetap produksi ya? Karena kalau saya berpikir target market kita yang mana sih? Kita perjelas dulu target marketnya. Oh, kalangan mana yang akan kita kejar nih? Dari kalangan itu, ya hitung kasar lah. Di Indonesia ada berapa? 280 juta. Berapa persennya sih target market kita? Kalau misalnya 10%, dari 280 juta udah 28 juta orang kan? Ya kayaknya masih fine-fine aja sih. Makanya ya alhamdulillah sejauh ini pasarnya masih ada. Ya jangan pernah takut ya. Walaupun banyak saingan, pastiin target marketnya jelas, segmentasinya kita mau main di mana gitu. Ya kita fokus di sana aja. Di sini tuh memang secara prinsip saya tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional perusahaan wajan di sini karena memang kebetulan di wilayah sini tuh jadi sebuah sentra ya, ada sekitar 15 pabrik wajan, kami salah satunya. Semuanya itu sebetulnya secara prinsip ada nilai-nilai unsur-unsur tradisi yang tetap dipertahankan, yang sebelumnya tadi saya sempat singgung juga, mungkin mempertahankan jumlah karyawan, tenaga kerja masyarakat lokal sekitaran sini gitu. Salah satunya itu, sisanya juga dari produk juga sebetulnya kita sebisa mungkin tetap dengan produk yang tradisional, tidak mencoba untuk naik kelas ke range yang lebih tinggi, bukan berarti tidak mau, tapi memang kita justru fokus ke pangsa pasar yang memang sudah ada. Di luar itu mungkin sisi-sisi manajemen itu yang kami improvisasi semodern mungkin. Jadi dari sisi pencatatan, pembukuan, segala macam itu mungkin beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Metode pembayaran, sistem marketing, penjualannya kemana saja, dan lain-lain itu sih kita juga mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi kalau misalnya dibilang pencatatan cukup terukur. Kalau dibilang rugi secara keseluruhan sih alhamdulillah sejauh saya mengelola sekitar 5 tahun ini sih kayaknya nggak pernah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan pernah juga ya Kang ya. Tapi kalau kerugian kecil selama proses berjalan ya pasti selalu ada ya. Kadang-kadang trial error, bikin produk baru ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang pasar butuhkan, atau misalnya mungkin ada hal-hal defect yang ternyata tidak terperhitungkan sebelumnya, wah ini ternyata harus diimprovisasi ya. Kalau itu sih ada. Nah proses trial error itu tentu pasti ada kerugian ya Kang ya. Tapi pada akhirnya sih ketika nanti sudah dapat produk yang sesuai dengan standar dan akhirnya bisa dipasarkan, kemungkinan besar sih ya pasti ketutup juga pada akhirnya trial error itu. Cuman dengan batasan-batasan yang memang istilahnya ada pakem yang tetap kita pegang juga gitu. Kadang-kadang kan, wah katanya kamu kan lulusan desain katanya, coba bikin wajannya bentuknya kotak. Ya maksudnya inovasinya nggak gitu juga gitu, karena kita tetap terikat dengan efektivitas kerja, efisien nggak bikinnya gitu. Kalau bikinnya nggak efisien juga kan waktu proses produksi lebih lama, otomatis kos akan lebih besar, harga jual lebih mahal, terus konsumen juga yang belinya juga ya maksudnya buat apa gitu. Yang kotak itu akan hampir pasti punya sudut-sudut kan, ya otomatis sudut-sudut itu kan nyimpen kotor ya, dipakainya susah, ngebersihinnya susah gitu. Ya ngapain juga kita inovasinya untuk sesuatu yang nggak dibutuhkan gitu. Ya makanya inovasinya adalah sesuatu yang memang masih dalam pakem-pakem efisiensi kerja, juga dibutuhkan oleh konsumen. Kalau kami sih sebetulnya perusahaan punya beberapa agen, kita kerjasama dengan beberapa agen juga. Ada yang agennya sifatnya eksternal, jadi dari pihak luar yang kita maulah jadi agen misalnya. Kita kerjasama sama mereka. Ada juga yang orang internal dari kami nih. Kita ada beberapa orang, kamu pegang area mana gitu. Nah akhirnya pegang satu area, nah biasanya dari agen itu nanti masuk ke grosir-grosir, atau enggak mungkin masuk ke pasar-pasar lah ya, sampai akhirnya sampai ke tangan konsumen. Jadi kalau untuk pabrik sendiri sih sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan end user ya.
Ya mungkin ada sih beberapa yang beli ke sini ya. Kita juga tetap terima sih sebetulnya, mau beli 1 biji juga ya nggak akan kita tolak juga gitu. Atau memang kita produksi juga untuk dijual, tapi mungkin secara frekuensi nggak banyak lah. Kalau mayoritas untuk yang kami sendiri sebetulnya kebanyakan itu di Jawa Barat, Jawa Timur, sama Sumatera. Tapi kita juga udah masuk sampai ke Kalimantan sama Sulawesi juga udah masuk sih. Jawa, Bali, Lombok udah masuk juga. Paling yang belum kecapai itu ke daerah Papua mungkin. Ongkosnya agak jauh sih kan. Sulawesi, Kalimantan juga mungkin belum sebanyak di Sumatera atau Pulau Jawa, Bali lah. Karena secara prinsip saya pernah jadi karyawan juga, kebetulan saat ini juga saya jadi pelaku usaha juga. Kalau dibilang, ya saya tetap menyarankan sama semua teman-teman mungkin, ya kalau bisa mah usaha sendiri sih. Akan ada hal-hal yang jauh lebih baik. Bukan berarti secara penghasilan aja, tapi pembelajarannya juga sebetulnya jauh lebih besar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di kita itu, Kang usaha yuk misalnya. Enggak katanya. Saya emang nggak punya modal. Biasanya nggak punya modal itu jadi salah satu alasan yang klasik buat orang-orang nggak memulai usaha. Gitu. Padahal buat beberapa orang yang kayak gitu, termasuk mungkin ada beberapa teman-teman saya juga, saya selalu bilang, sok saya modalin, yang nggak usah gede-gede misalnya, sok saya modalin nih berapa, mau usaha apa, planningnya gimana, nanti target jualannya gimana, hasilnya berapa, ini kira-kira balik modal dalam waktu berapa lama gitu. Ketika ditanya bisnis plan-nya, mereka bingung gitu, gimana ya usaha apa ya gitu. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak memulai usaha itu atau takut untuk menjadi pengusaha itu menurut saya sih lebih cenderung ke bukan nggak punya modal kali ya, tapi karena memang nggak punya bisnis plan. Nah, jadi kuncinya usaha itu sebetulnya memang bisnis plan kalau menurut saya. Bahkan termasuk saat kita bekerja gitu ya. Karena memang dulu saya juga karyawan, kalau misalnya memang kita punya bisnis plan yang baik, minimal planning pegang di divisinya sendiri lah atau departemennya sendiri gitu atau di bagiannya sendiri gitu. Ketika memang kita bisa kerja optimal di sana, walaupun hasilnya untuk perusahaan yang tempat kita kerja gitu ya, saya sih percaya atasan juga pasti akan mengapresiasi gitu. Lagi pula justru sebetulnya bekerja di orang itu adalah usaha yang paling terbaik. Dalam artian sebetulnya kita bisa belajar untuk usaha tapi nggak ada resiko. Kita kan nggak ada resiko rugi ya kalau misalnya kerja di orang gitu. Itu satu sisi nggak ada resiko rugi karena yang rugi kan perusahaannya ya. Yang kedua, kita punya filter kalau kerja di orang itu. Filternya apa ya? Atasan-atasan kita. Ketika kita punya bisnis plan, itu pasti akan disaring lagi oleh atasan kita. Mana yang memang kira-kira akan dieksekusi, mana yang kira-kira oh ini planningnya belum tentu berjalan baik gitu. Ada pembimbingnya lah istilahnya. Nah jadi mau kita usaha di orang, mau kita usaha sendiri, ya asah itu kalau menurut saya mah. Nanti ketika usaha di orang pun, suatu saat memang berhenti ya kita dapat pembelajarannya di usaha sendiri gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba langsung masuk usaha sendiri pun ya tadi itu, ada resiko-resiko yang jauh lebih besar. Makanya ketika mau kerja di orang, mau usaha sendiri, kalau menurut saya sih intinya doing the best aja. Lakukan yang terbaik, rancang planning terbaik, gitu. Ya eksekusi sebaik mungkin. Mau itu kerja di orang, mau itu usaha sendiri, kalau kita punya bisnis plan yang baik, ya pasti akan maju gitu. Karena usaha sendiri juga nggak punya bisnis plan ya kacau juga ya, bisa rugi juga gitu. Karena nggak banyak orang-orang yang usaha pada akhirnya rugi juga gitu. Ya intinya mah itu mungkin kan. Kalau di sini sih mudah-mudahan intinya mah tetap kondusif sih kalau saya mah ya. Tetap kondusif, kondisi ekonomi juga mungkin di negara bisa lebih stabil juga. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah juga untuk para pengusaha sebetulnya dampaknya lumayan terasa juga. Ada satu kebijakan yang kurang menguntungkan ya sebetulnya lumayan kena juga sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah juga tepat gitu ya. Supaya apa ya? Supaya perusahaan bisa tetap berjalan. Saya sama keluarga mungkin sebagai pemilik perusahaan ini juga bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan ya Kang ya. Kalau untuk teman-teman yang lain sih ya mungkin yang tadi itu ya. Kalau masih berkesempatan untuk kerja di orang lain, bikin planning sebaik mungkin, kasih kinerja sebaik mungkin. Bukan buat perusahaannya, pada akhirnya itu akan buat diri kita sendiri juga bekalnya gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah siap untuk memulai usaha sendiri, ya usaha yang terbaik yang dikerjakan sekarang. Tapi kalau bahasa Sunda mah Kang, bukan bisnis prung ya, tapi bisnis plan yang harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Ya memang yang terbaik itu adalah yang cepat dimulai, tapi dimulai tanpa planning yang baik juga itu mah kayak ngegali kuburan sendiri kalau kata saya mah. Jadi tetap balance lah ya. Planning terus nggak mulai ya salah.
cepat-cepat mulai tanpa planning juga ya siap-siap dengan resikonya. Ya balance lah intinya mah. Gitu mungkin Kang. Kalau ngelola sendiri dari awal, itu pasti tantangannya lebih besar. Karena memang ya istilahnya ngebangunnya bener-bener dari awal. Satu sisi saya apresiasi sama orang-orang yang memang punya usaha. Wah dia ngerintis dari awal gitu ya. Dia punya tantangan-tantangan yang memang ya luar biasa beratnya juga. Tapi satu sisi ketika meneruskan usaha orang tua juga ada hal-hal yang menurut saya nggak kalah beratnya. Salah satu hal yang paling berat tantangannya dari meneruskan usaha yang sudah ada itu karena sudah ada parameter kesuksesan sebelumnya. Kalau kita nggak sebaik itu atau bahkan lebih buruk, itu resikonya lebih besar. Bahkan ya kalau kita berpikir negatif sih sebetulnya ya, posisinya lebih nggak enak dalam artian sukses pun dibilangnya, oh ada itu mah udah sukses katanya. Kalau nggak sukses, gara-gara kamu yang ngelola, jadi kayak gini gitu. Jadi mau sukses atau nggak sukses sebetulnya selalu ada resiko-resiko untuk dipandang tidak baik gitu ya. Tapi balik lagi ke titik awal sih sebetulnya. Kalau misalnya memang kita mau belajar, mau berusaha, tujuannya baik, ya harusnya hal-hal yang jadi tantangan seperti itu nggak harus dihiraukan sih ya. Life must go on aja lah pokoknya. Kalau saya sih gini Kang, dari dulu selalu gitu ya, berpikir bahwa sebaik-baiknya diri saya itu ketika saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau dibilang pencapaiannya segimana ya sebetulnya belum ada pencapaian yang betul-betul terpenuhi ya Kang ya. Karena memberikan manfaat untuk orang menurut saya kayak makan gitu Kang. Lapar, makan, ya besok pasti lapar lagi gitu. Saya bisa bermanfaat untuk mereka ya alhamdulillah gitu. Tapi yang nggak akan pernah puas untuk itu Kang. Ya besok lusa ya berarti saya harus bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya maksudnya yang paling berkesan dalam hidup itu kalau menurut saya sih saat kita bisa berbagi sih Kang. Ada apa puasnya kalau misalnya kita punya sendiri gitu ya. Ya contoh misalnya saya jadi orang paling kaya di dunia Kang. Tapi di dunia orang cuma saya sendiri gitu. Buat apa juga kan? Makanya seberapa besar kita bermanfaat, ya kalau saya mah tujuannya itu aja sih. Dengan nambah karyawan kan tuh. Nah ya. Salah satunya mungkin itu dengan buka usaha-usaha kecil baru juga. Kebetulan saya juga ada beberapa usaha juga di luar ini yang kecil-kecil sih Kang, yang di luar sana gitu ya. Saya juga masih buka studio desain sama teman-teman, masih suka ngegarap proyekan-proyekan juga karena memang sesuai dengan basic akademisi dulu. Ada juga perusahaan kecil di sini ngolah limbah dari pabrik-pabrik sini saya olah limbahnya. Terus ada juga di Tasik juga ada buka sama teman-teman juga, ada tempat makan juga. Ya gitulah. Sebetulnya kalau dibilang apakah itu menguntungkan semua ya? Mungkin beberapa, nggak terlalu juga sih ya. Tapi karena tujuannya bukan seberapa besar untungnya, tapi justru seberapa besar manfaatnya. Ya ketika minimal ada teman-teman yang bisa kerja atau ngebantuin ngelola. Kayaknya kalau saya sih kepuasannya di situ sih Kang. Oke, terima kasih banyak. Saya Riansyah, saya dari pabrik Wajan Bintang Aluminium, Kabupaten Ciamis. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.